Tuhan Yesus yang ada di kata yang Maha Kudus, yang hari ini ya Bapa kami mau duduk diam di hadapan Engkau ya Bapa. Biar Engkau yang berbicara bagi kami semua ya Bapa. Kami minta Roh Kudus ya Bapa memutuskan hati pikiran kami ya Bapa, supaya ketika kami Bapa mendengarkan firman-Mu ya Bapa, Roh Kudus mampukan kami ya Bapa untuk mengerti ya Bapa apa yang Bapa kehendaki dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan isi hati. Haleluya, mari sama-sama kita katakan amin. Pertama saya ucapin terima kasih kepada Pastor Iwan, yang udah memberikan kesempatan kepada saya sharing siang hari ini. Walaupun saya dikasih waktu cuma 24 jam. Ya, Pastor Iwan ini ya, Pastor Iwan. Ya, kemarin ketika saya mau berangkat ke Lombok, ini besok sharing. That's it. Ya, lalu kita sebagai prajurit Tuhan gimana? Siap. Ya, jadi walaupun cuma 24 jam kita dengan siap. Kenapa? Siang hari ini saya kasih tema hati yang bersih. Masih temanya bebas. Nah, bersyukur ya, temanya bebas. Apa yang saya dapat di minggu ini tentang hati yang bersih. Jadi selama minggu ini saya fokus untuk mendengar dan membaca atau mencari sumber-sumber tentang hati yang bersih. Jadi tema hari ini tentang hati, bukan untuk Bapak Ibu Saudara, tapi untuk kita semua. Ya, kita sama-sama secara hari ini kita belajar tentang hati yang bersih. Jadi kalau kita ngomong tentang hati, ya, dalam firman Tuhan tuh banyak sekali. Nanti kita lihat dalam firman Tuhan tuh banyak sekali tentang hati. Gak henti-hentinya juga firman Tuhan menasihati kita, ya, memperingati kita untuk menjaga hati kita. Karena kenapa ya? Karena di dalam Amsal 4, boleh tolong ya, dalam Amsal 4 pasal 23 itu di situ ditulis yang pertama saya bawa,
jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan ya, karena di situ terpancar kehidupan. Pasti sudah semua dengar ya, sudah pernah baca ini. Jadi kita wajib banget jaga hati kita, karena dalam hati itu timbul berbagai masalah dalam kehidupan kita sendiri, dalam kehidupan kita, dalam pikiran atau apapun. Ya, dalam Matius 15 nyambung lagi ayat 19, dalam hati yang tidak bersih akan timbul pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, pencabulan, pencurian, atau sumpah palsu. Ya, jadi hati itu bahaya sekali. Hati yang bermasalah itu ya, hati yang tidak bersih itu pasti menghalangi kita mendekat sama Tuhan. Ya, jadi menghalangi kita juga menerima jawaban-jawaban doa-doa kita. Kalau hati kita nggak bersih, juga menghalangi kita mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Itu pasti ya. Jadi kita mesti bersih hati kita, jaga hati kita ya. Sebab Tuhan itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Dalam mana? Dalam Mazmur 71 ayat 1. Jadi hati kita jaga benar-benar hati kita setiap kali kita berdoa, kita hati yang bersih, hati kita yang beres. Ketika kita punya pikiran aja, nanti kalau kita nggak bersih hati kita, nanti api ke dalam. Apa yang kejahatan itu, ya. Contohnya iri hati, jealous apapun akan muncul di dalam hati. Kalau kita dengan hati yang bersih, kita nyambung lagi ke Tuhan juga mau kita menjadi kudus. Kalau hati kita bersih, kita kudus. Karena apa? Karena kita punya Tuhan yang kudus. Setuju semuanya? Ya, kita punya Tuhan yang kudus. Kudus itu artinya murni, suci, bersih. Nyambung ya. Jadi kalau kita punya hati kita bersih, kita kudus. Kudus itu sendiri artinya aja murni, suci, bersih. Ya, jadi kudus itu juga sifatnya Tuhan kita. Karena kita anak Tuhan, dia tentunya mau kita kudus juga. Karena kita anak Tuhan, logika aja. Kalau kita punya Bapak yang kudus, Bapaknya pasti mau kita punya anak yang kudus juga. Ya. Dalam Alkitab berkata dari Imamat 20 dan 26 ya. Imamat 20 ayat 26, kita diciptakan serupa dengan segambar dengan Tuhan. Nah, di sini dikatakan kita diciptakan serupa dan segambar. Maka itu kalau Tuhan kita kudus, tentunya logika itu juga bisa bilang anaknya juga kita mesti kudus seperti Bapak kita. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan, kudus dan Allah yang memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Dalam Imamat 20 sampai 26. Ya, di sini dipisahkan. Ya, ada kata-kata dipisahkan. Dipisahkan itu bukan berarti kita dibiarkan atau dipisahkan. Ya, dipisahkan itu artinya di sini mau dipakai untuk sesuatu yang luar biasa. Dipakai untuk suatu pekerjaan Tuhan di sini, ya, karena kita anak Tuhan. Kenapa Tuhan mau memisahkan kita? Karena kita nggak boleh, bukan berarti kita nggak boleh bergaul, bukan. Karena kita dipakai pekerjaan Tuhan yang lebih besar, yang lebih baik, pekerjaan yang untuk memuliakan nama Tuhan, itu. Jadi kita dipisahkan, ya. Jadi kalau kita mau mengalami Tuhan, kuncinya cuma satu, hati yang bersih, suci, kudus. Sekali lagi saya bilang, kalau kita mau mengalami Tuhan dalam hidup kita, kuncinya adalah hati yang bersih, murni, kudus. Setuju? Iya, bisa tangkap ya. Jadi, tapi sayangnya ya, bukannya kita bilang siapa, tapi kita bawa sendiri. Zaman sekarang kekudusan itu suka diabaikan. Kekudusan itu sekarang udah nggak banyak dikabarkan atau di-update lagi. Karena kalau kita bilang ya, kita mencari yang kudus atau kita rohani, ya dunia luar suka bilang kita tuh kayak udah kuno. Jadi sekarang tuh orang jarang sekali ya untuk mencari kekudusan.
sadar tidak sadar, untuk sekarang ini banyak sekali alasan-alasan untuk orang itu tidak mencari kekudusan yang ada, sehingga dalam hidupnya itu dia tidak mengalami Tuhan dalam hidup dia, ya, karena mereka tidak mengerti, mereka tidak sadar. Padahal di dalam kekudusan itu yang mesti kita perjuangkan, itu yang kita mesti cari itu, karena itu kondisi atmosfer di mana Tuhan bisa bekerja dalam hidup kita. Jadi tanpa kekudusan itu Tuhan tidak bisa bekerja dalam hidup kita. Tanpa hati yang bersih murni itu Tuhan tidak bisa bekerja. Di mana hati kita ada benci, di mana hati kita ada dendam, Tuhan tidak akan bisa bekerja. Roh Kudus tidak akan bisa bekerja. Ya, termasuk berkat-berkat Tuhan. Kita nggak bisa mengalami berkat-berkat Tuhan, kuasa Tuhan, mukjizat Tuhan, perkenanan, bahkan perlindungan Tuhan. Ya, saya buka lagi dalam Mazmur 24 ayat 3-5. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak berserah dirinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, yang bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang akan menyelamatkannya. Tuh, banyak sekali ya ayat-ayat yang orang-orang yang Tuhan kehendaki apa yang siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan. Jadi orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, siapa aja boleh. Yang penting bersih tangannya, murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada sumpah palsu. Jelas banget di sini ya. Siapa yang boleh naik? Orang yang suci hatinya, yang bersih tangannya. Bukan hanya orang yang bersih tangan doang, ya, atau yang bersih secara di luar, tapi mesti dari dalam. Jadi di sini dijelaskan sekali ada bukan hanya bersih tangan, tapi bersih hatinya, tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Di sini juga menjelaskan sekali ya penipuan yang ada itu, tapi bersih tangannya tidak menyerahkan diri pada penipuan. Jadi jelas-jelas di sini ada penipuan, ada tipu muslihat iblis atau ya. Jadi perhatikan, dia yang murni hatinya akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Tuhan yang akan menyelamatkan dia. Amin semuanya. Amin ya. Jadi kudus adalah lingkungan, sekali lagi saya ulangi, kudus itu lingkungan di mana Tuhan bisa bekerja. Tanpa kudus, tanpa hati yang murni, Tuhan tidak bisa bekerja. Tempat di mana hati kita, Tuhan bisa bekerja. Jadi hati kita mengundang Tuhan dalam ruangan ini. Ruangan ini jadi kudus. Jadi di mana ada hadirat Tuhan, di situ ada kekudusan yang akan dirasakan. Demikian juga kalau kita undang Tuhan dalam hati kita menjadi kudus. Bukankah itu juga dikatakan dalam 1 Korintus 3:16-17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Ya, jadi kalau kita mengundang Roh Kudus atau Tuhan dalam hidup kita akan menjadi kudus. Bukan karena kita, tapi karena Dia. Karena Roh Tuhan ada dalam hidup kita akan menjadi kudus. Maka kita perlu menjaga bait Allah itu, yaitu tubuh kita. Ya, jadi kita perlu menjaga bukan secara jasmani aja, secara rohani tentunya, dan secara pikiran. Tujuannya biar tubuh kita menjadi tempat yang ideal bagi Tuhan bekerja. Bukan jasmani, rohani, pikiran semuanya. Karena kita akan diberkati sama Tuhan, menjadi berkat bagi sekeliling kita. Ketika Tuhan berbuat dalam diri kita,
kita akan diberkati, kita akan mengalami pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Nah, di situ kita akan berdampak bagi sekeliling kita. Setuju ya? Dalam Matius 5 ayat 8 juga berkata gini, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Di sini sangat jelas juga ya. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka melihat Allah. Berarti kalau orang yang gak bersih, gak suci hatinya, kira-kira bisa melihat Allah gak? Iya. Jawabannya gampang, enggak. Ya. Jadi Tuhan kita mau kita kudus, bersih, murni hatinya, murni pikirannya. Jadi tubuh kita juga demikian. Karena mulai dari hati akan keluar semuanya terpancar. Mulai dari hati. Kalau hati orang lagi marah, dendam, keluar semuanya. Jadi dari hati pertama ya, hati. Jadi apa yang kita pelajari dalam situasi yang sekarang saya sampaikan? Situasi sekarang pandemi ya, COVID-19 ya, semuanya alami dari awal tahun. Karena virus ini kita jadi sering cuci tangan kan, ya, jadi sering cuci tangan. Karena kita terima info atau kita mendengarkan semakin bersih kita cuci tangan, kita pakai glove, kita pakai masker, lebih meminimalkan virus tersebut masuk ke tubuh kita. Berarti virus itu tidak suka sama yang bersih-bersih kan? Ya, jadi sebelum bahkan kita cuci tangan pun ya, kita jadi sering cuci tangan. Mungkin sebelum ini kita nggak begitu cuci tangan. Kita sekarang jadi sering banget cuci tangan, masuk ke rumah, masuk pulang kerja kita cuci tangan, kita di tempat kerja cuci tangan terus, ya. Jadi cuci tangan itu udah jadi kayak protokol kesehatan sekarang. Jadi cuci tangan deh, anak-anak juga diajarin cuci tangan. Tapi kita harus membersihkan sekeliling kita juga. Bukan hanya tangan, tapi sekeliling kita. Ya, badan kita, pikiran kita. Tapi kita senang ya. Sekarang hidup bersih, lebih bersih dari sebelumnya. Kita lihat orang-orang semuanya pakai hand sanitizer, masuk mall apa semua dapat, dan semua tas saya yakin semuanya sekarang punya hand sanitizer. Suatu kebiasaan yang baik yang dikerjakan seluruh dunia. Ya, jadi bayangkan gara-gara satu virus ini membuat kebiasaan orang menjadi satu kebiasaan yang up-to-date, itu kebersihan. Senang gak? Kita ambil positifnya, senang loh. Ada satu gara-gara satu virus ini kebiasaan orang di membersihkan diri itu lebih lagi. Kita dikasih tahu ya, bersih cuci tangan itu bisa mencegah. Yang tadi saya ulangi lagi, virus tersebut tidak suka sama yang bersih-bersih, sukanya sama yang kotor. Kita nggak pernah cuci tangan, lalu sama orang ketemu, lalu kita pegang muka kita atau apa, itu berarti virusnya suka. Maka itu gampang masuk. Nah sama, kalau hati pikiran kita bersih, iblis juga nggak suka. Mental dia, hati kita bersih nih, ya. Suatu kita ada masalah sama teman, mungkin kita jealous atau kita apa punya pikiran, oh dia begini ya, tapi hati kita bersih, enggak. Kita perbaiki hati kita perbaiki pikiran kita, enggak, teman saya tidak seperti itu, karena kita mengasihi dia. Itu iblis nggak bisa masuk, mental si iblis, jadi dia nggak tertarik lagi sama kita. Sebaliknya, ya, kalau kita gampang, kita kotor pikiran kita, hati kita tuh nggak bersih, gampang kita dimasuki. Iya ya, akhirnya kita punya sakit hati, dendam. Kalau kita bersih, kudus, kita menjadi teman yang ideal bagi Tuhan. Baik-baik ya. Jadi dalam 2 Korintus 2 ayat 10-11 juga ada ayat yang memberitakan seperti ini. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus, supaya iblis jangan peroleh keuntungan atas kita. Sebab kita tahu apa maksudnya.
Mau firman Tuhan bermanfaat bagi kita, mengajari kita, semua untuk keuntungan kita, bukan untuk keuntungan Tuhan. Nah, di sini dimaksudkan gimana? Si iblis akan mengambil keuntungan. Kalau kita tuh nggak hati-hati, kita nggak jaga hati kita, itu udah pasti iblis ngambil keuntungan. Yang tadi saya kasih perumpamaan. Di saat kita punya hati tidak bersih, ada satu masalah yang tidak sesuai dengan harapan kita, si teman kita di mana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, si iblis sempat ngambil celah itu, benar. Dia selalu cheating kamu, dia selalu mau nginjelek kamu. Kalau kita nggak punya hati yang bersih, si iblis mengambil keuntungan, ya, maka si iblis cepat-cepat mengambil keuntungan dari situ. Maka itu pengampunan adalah salah satu cara kita juga untuk membersihkan hati kita. Halo, amin. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan kita, pendengarannya tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala dosamu, dan membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Jelas banget ya ini ya. Sebab tanganmu tercemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebutkan kecurangan. Tidak ada yang mengajukan pengajuan dengan alasan benar, dan tidak ada yang menghakimi dengan alasan teguh. Orang yang mengandalkan kesia-siaan dan mengucapkan dusta, orang yang mengandung bencana dan melahirkan kelangkaan. Tuhan tuh selalu mau menolong kita. Tapi di sini sangat jelas banget dosa kita yang menghalangi Tuhan bekerja. Dosa kita, ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Udah pasti for sure kita datang ke Tuhan, kita datang ke Tuhan, bukan menjauhi Tuhan. Setelah sakit hati, banyak orang tuh malah menjauhi Tuhan. Keluar dari lingkungan gereja, keluar dari lingkungan komsel, keluar dari teman-teman gereja. Itu yang banyak dilakukan orang di luar. Ya, banyak orang merindukan pertolongan Tuhan. Bahkan setiap orang pasti punya pengalaman eksperimen ini. Oh, Tuhan gak tolong saya ya, dalam hal apapun. Oh, Tuhan gak tolong saya. Oh, jawaban doa-doa saya gak dijawab ya. Oh, Tuhan gak berbuat sesuatu ya buat saya. Kalau kita mendekat sama Tuhan, hati kita pure, hati kita bersih sama Tuhan, kita akan melihat pertolongan Tuhan. Karena kita tahu semua indah pada waktunya Tuhan. Kita juga punya loh eksperimen, saya juga pernah. Ternyata Tuhan tuh menjawab doa saya, itu tepat banget waktunya kalau jawab. Ternyata di waktu yang dulu kalau Tuhan jawab duluan, itu benar-benar tepat. Nah, hati kita kalau sangat mendekat sama Tuhan, kita akan mengerti kehendak Tuhan itu. Ya, dalam Yakobus 4 ayat 7 juga. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kita akan tunduk kepada Tuhan dan harus mendekat kepada Tuhan ini. Bukan semakin menjauh yang tadi saya bilang. Kalau kita semakin menjauh, kita akan sulit sekali melawan iblis. Tanpa kita sadari dia akan semakin masuk, semakin deep kita. Tapi kalau kita mendekat kepada Tuhan, kita punya hati yang murni, suci, kudus, maka kita akan otomatis kita mempunyai power, kita mempunyai kekuasaan untuk menolak si jahat. Ya, dalam 1 Yohanes 9 ayat 1 Yohanes 1 dan ayat 9 juga ada berkata demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga mengampuni segala dosa kita dan membersihkan kita dari segala kejahatan. Jadi kita bukan hanya saja untuk mendekat kepada Tuhan,
Tapi kita minta Tuhan terlebih dahulu mengampuni kita. Dan hanya Tuhan yang mampu mengampuni kita, menyucikan kita dari semua dosa kita. Benar? Setuju? Jadi kalau kita sendiri itu nggak mampu, kita semua sudah berdosa, tapi hanya Tuhan. Jadi kita kembali pada Tuhan, minta pengampunan dari Tuhan untuk meminta pengampunan dari Tuhan. Tuhan mengasihi kita, Tuhan pasti mengampuni kita, Tuhan mau menyucikan kita, Tuhan mau menguduskan kita, ya, sehingga kita dapat mengalami hidup kita, sehingga Tuhan dapat berkarya dalam hidup kita, sehingga akhirnya kita bisa menjadi milik Tuhan kembali, ya, amin. Karena kita umat kepunyaan Allah. Supaya ngantuk, kasih sebelahnya, kita umat kepunyaan Tuhan. Amin. Aku umat kepunyaan Tuhan. Ya. Ya. Jadi kalau kita udah dibersihkan tadi ya, kita udah disucikan, kita udah diampuni, itu bagian Tuhan. Bagian kita apa? Bagian Tuhan kan tadi menyucikan kita, mengampuni dosa kita. Bagian kita apa? Menjaganya. Ya, jangan berbuat dosa lagi. Jangan melakukan yang tidak sesuai sama kehendak Tuhan. Jadi kita jauhi tuh hal-hal yang membuat kita kotor lagi. Jadi Tuhan udah mandi bersih-bersih, ya. Tuhan udah ampuni, jangan berbuat kotor lagi. Kalau kita udah dewasa ya. Saya rasa kalau buat ini buat semuanya, kita ngomongin sekali aja, ya. Saya juga merasa, saya baca, saya cari ini selama 1 minggu ini, karena kita semua manusia kedagingan yang sangat kuat. Saya terus remind diri saya terus mendengarkan, saya terus baca setiap ayat yang tentang hati ini. Jadi dikatakan bagian kita untuk menjaganya. Saya mau remind kita sama-sama kita menjaganya. Nah, baru berkatnya, mukjizat Tuhan, perkenangan, hikmatnya, perlindungannya terjadi bagian dalam hidup kita, menjadi bagian dalam hidup kita. Pikiran kita bersih, jernih. Jadi kita dengan mudah mengerti kehendak Tuhan, mengerti hatinya Tuhan. Kalau kita pikiran kita bersih, ya, bahkan kita dengan mudah mendeteksi maunya Tuhan apa. Kita dengar suara Tuhan, mendeteksi. Seperti kita, kalau kita nggak murni, nggak suci, balik lagi ya, masih kita kalau itu kayaknya gelap gitu. Seperti kita lagi driving, kalau kaca kita gelap, kaca mobil itu burem, pasti kan kita juga susah melihatnya. Ya, kalau hati kita, pikiran kita nggak bersih, itu susah. Jadi kita jalan mendekat, semakin mendekat sama Tuhan, menjauhi yang jahat, menjauhi yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita akan mengalami Tuhan dalam hidup kita. Kehendak-kehendak Tuhan akan tergenapi dalam hidup kita. Amin. Amin ya. Jadi mulai sekarang, mari kita mengeksplor diri kita masing-masing. Mulai hari ini, karena ini sangat mendekati saya selama sepanjang minggu ini, jadi saya membawa ini supaya teman-teman, Bapak Ibu terberkati dengan tema hati yang bersih ini, supaya kita tetap menjaga hati kita tetap bersih, supaya tubuh kita ini tetap menjadi baik Tuhan, supaya Tuhan bisa bekerja dalam hidup kita. Amin semuanya. Amin. Sedikit aja. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, thank you Pastor Mulyani yang sudah share firman Tuhan. Jadi hari ini kita belajar tentang hati yang bersih, murni hatinya dan yang kudus. Saudara, saya setuju dengan setiap pernyataan yang diberikan hari ini, bahwa memang tugas kita adalah kita harus memurnikan hati kita, harus membersihkan hati kita, membersihkan tangan kita, membersihkan pikiran kita, bersih-bersih nih. Jadi temanya hari ini adalah
bersih-bersih, kita mesti bersih-bersih apa yang ada dalam kehidupan kita supaya satu hari nanti kita ditemukan Tuhan, kita berkenan. Amin, saudara. Lah kalau bisa hari ini kita berkenan, benar gak sih? Benar ya? Kalau bisa hari ini kita ditemukan Tuhan bahwa kita sedang dalam posisi berkenan di hadapan Tuhan. Kalau bisa. Artinya gini, hari ini tidak ada dosa yang kita simpan, hari ini tidak ada dosa yang tidak kita akui, hari ini tidak ada karakter buruk yang tidak sesuai dengan Tuhan. Hari ini pola hidup kita, hari ini pola kehidupan kita adalah kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah harusnya hari ini kita tuh posisinya seperti kayak gitu, supaya kita bisa terus-menerus melihat Allah. Karena tadi dikatakan di dalam ayatnya adalah bahwa kalau kita suci hatinya, kita bisa melihat Tuhan. Benar gak? Jadi hari ini pastikan diri kita ada di dalam perkenanan Tuhan, ada di dalam posisi di mana Tuhan kalau datang, Tuhan berkenan melihat kita. Kalau Tuhan datang, kalau Tuhan menjumpai kita secara pribadi, bukan sedang artinya Tuhan mau menegur kita karena dosa yang sedang kita buat gitu, tapi karena Tuhan mau menghampiri kita karena Dia melihat kita sebagai umat yang berkenan di hadapannya. Amin, saudara. Harusnya hari ini kita rajin buang-buang dosa. Harus rajin buang dosa. Berapa sih dosa yang kita punya? Berapa kilo daging yang saudara mau kikis dari badan saudara? Saya sudah kikis 16 kilo. Dari peot sekarang ini. 16 kilo itu kira-kira 18 minggu saudara. Daging saudara. Tapi saya percaya dosa itu belum tentu seminggu sekali hilang satu dosa itu. Belum tentu. Benar gak sih? Satu dosa itu kadang-kadang mesti dikerjakan bertahun-tahun, jatuh lagi, dikerjakan lagi bertahun-tahun sampai dosa itu benar-benar hilang dan kita gak kepingin lagi nanti dosa itu. Benar gak? Bertahun-tahun loh kita upayakan satu dosa. Lah bayangin, kalau kita punya 5 dosa, satu dosa dibutuhkan 4 tahun, berarti kita butuh 20 tahun untuk nyelesain hidup kita, buat bersih-bersih hidup kita loh. Saudara, artinya benar-benar hidup ini adalah sesuatu waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita adalah anugerah. Kalau besok kita bisa bangun, kita punya kesempatan satu hari lagi untuk benerin karakter kita, untuk benerin pikiran kita, untuk benerin setiap dosa yang masih kita pegang, masih kita belum akui. Benar gak sih? Benar ya? Kadang-kadang kita bercerita orang lain diampunin, di hari itu kita jatuh dalam dosa. Beberapa waktu lalu ada seorang pendeta dari Mega Church itu jatuh di dalam adultery, ya mungkin udah pada dengar ceritanya. Berapa banyak anak Tuhan yang akhirnya jadi berdosa karena itu di saat dia mengakui dosanya, yang akhirnya berkata bahwa kalau orang mengaku dosanya, maka Tuhan adalah setia, Dia akan mengampuni dosanya. Benar gak? Di saat dia mengeluarkan statement itu, mungkin Tuhan sudah mengampuni hidupnya, dan banyak sekali anak Tuhan yang akhirnya jatuh di dalam penghakiman, jatuh di dalam statement pedasnya. Gereja begitu banget, kok pendeta begitu banget. Bayangin di saat ada orang yang diampuni dosanya, saya artinya saya nggak lagi menyetujui perbuatannya, tidak. Tapi berapa banyak sih sebenarnya orang yang akhirnya jatuh gara-gara itu? Saja. Padahal orangnya sudah diampuni loh, misalnya. Tapi kita malah akhirnya jatuh di dalam dosa penghakiman. Betapa benar kita mesti menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Bukan mulutmu yang menjaga hati saya, bukan. Next ya. Kalau ada orang bilang mulut tuh sih bikin aku jadi begini, karena karaktermu sih yang bikin aku jadi begini, bukan. Alkitab bilang jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Artinya nggak ada urusan dengan mulut orang lain, nggak ada urusan dengan karakter orang lain. Kalau orang lain menyerang, nah protection kita yang ada di dalam hidup ini, firman Tuhan yang harus bekerja waktu pas orang lain menyerang kehidupan kita, ada iblis yang menyerang kehidupan kita. Harusnya firman Tuhan itu bekerja. It's not about mulut orang lain, it's not about karakter orang lain. Kalau sepanjang kita jago menjaga hati kita, well,
Disitulah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi saudara, ayo kita bersih-bersih. Saya nurunin 17 kilo dalam waktu setengah tahun, oke? Gak nyampe setengah tahun. Ayo, dosa nih. Dosa kita nih, saya percaya lah. Gak semua dari kita Buddhis, bener gak sih? Termasuk saya juga enggak lah. Itu baru dosa. Belum karakter-karakter jelek yang masih kita simpan. Bener gak sih? Ya dong. Belum daya tahan kita nih. Daya tahan kita kalau diserang sekali sih oke, diserang 2 kali sih oke, diserang 3 kali oke, diserang 4 kali oke, tapi kalau udah 5 kali serang balik. Jadi hasil kehidupan kita beres-beres, kita bersih-bersih, kita buang semua dosa, kita buang semua kutuk yang ada dalam kehidupan kita, ya, kita buang semua karakter jelek, sehingga kita semakin hari semakin disempurnakan, semakin hari semakin disempurnakan. Dan satu hari nanti Tuhan akan melihat kita, hai Sabas, hambaku yang berkenan. Amin saudara. Kerinduan kita hari ini adalah biar sepanjang hidup kita diperkenan oleh Tuhan. Kita bisa melihat bahwa Tuhan berkenan dalam kehidupan kita, dan apa yang kita kerjakan biar boleh sesuai dengan kehendak Tuhan, dan apa yang kita kerjakan boleh sesuai dengan hatinya Tuhan. Amin saudara. Hari ini kita belajar bersih-bersih. Ayo kita bersih-bersih. Kita bersih-bersih. Ya, jadi tadi Pastor ini berkata satu hal yang bagus sekali. Saya percaya kita semua sekarang punya hand sanitizer di tas gitu. Kan kita punya gak perlengkapan buat bersih-bersih hidup kita? Punya gak saudara? Kalau gak punya, wah kacau. Kalau kita cuma punyanya bawanya cuma seminggu sekali, wah buat 6 hari yang lain kita gak punya protection, benar gak? Kalau insurance mobil kita cuma di cover pada hari Minggu aja, apa yang terjadi dengan hari lain? Yang saya saudara, benar ya? Kita harus punya protection setiap hari, karena iblis akan berusaha untuk menjatuhkan kita. Iblis akan berusaha untuk mencuri, iblis akan berusaha untuk membunuh, iblis akan berusaha untuk membinasakan. Yohanes 10 ayat 10. Tapi barang siapa yang percaya kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan hidup yang berkemenangan, hidup yang berlimpahan. Hari ini, make sure kita punya Tuhan setiap hari. Amin saudara. Make sure kita bawa protection kita yang bukan lain adalah Tuhan sendiri. Biar kita punya Tuhan dalam hidup kita, dan kita percaya bahwa Tuhan akan terus memulihkan hati kita, menyucikan hati kita, menguduskan hati kita, membersihkan tangan kita, membersihkan pikiran kita, membersihkan semua yang ada dalam hidup kita, sehingga kita jadi umat yang kudus. Salah satu janji Tuhan di dalam 1 Petrus adalah kita jadi umat punya Allah, jadi bangsa yang kudus, imamat yang rajin. Amin saudara. Ayo hari ini, mari saya mau undang teman-teman yang main musik. Biar kita sama-sama, ayo kita respon firman Tuhan hari ini. Masih ada beberapa saat waktu kita mau menyembah Tuhan. Ini saudara, saya dengar sebuah pengajaran berkata begini, upah dosa adalah maut. Jadi yang namanya dosa, upahnya adalah maut. Benar ya? Dan Tuhan menawarkan, ayo akui semua dosamu. Aku akan melemparkan dosamu. Aku gak akan ingat-ingat dosamu. Jauh ke dalam tubir laut, aku akan melemparkan dosamu, kata Tuhan. Tapi akui itu di hadapan Tuhan. Dan aku akan melemparkan semua dosamu. Aku gak akan ingat-ingat pelanggaranmu. Setiap dosa yang kita sudah akui, dan kita mau berjalan, kita mau bertobat, kita mau berbalik kepada apa yang Tuhan sebenarnya kehendaki dalam hidup kita. Tuhan berkata, aku akan melemparkan itu jauh ke dalam tubir laut. Aku akan melupakan. Aku gak akan ingat-ingat lagi. Aku gak akan mancing-mancing lagi akan setiap dosa yang sudah kita akui. Hari ini mari kita bersikap. Mungkin ada hal-hal yang tersembunyi yang orang lain tidak pernah tahu dalam hidup kita. Siapapun kita hari ini, mari sama-sama kita membersihkan hidup kita. Yang wajib semuanya untuk bangkit berdiri, kita
Beberapa kapal yang saya layani, beberapa jatuh di dalam kasus perselingkuhan. Selalu kayak begini ceritanya. Selalu merasa bahwa orang yang pergi dengan wanita lain, orang yang pergi dengan istri orang lain, itu adalah orang yang selingkuh, jatuh di dalam perselingkuhan. Tapi saya bilang, no, kita semua sudah selingkuh dari Tuhan. Berapa kali kita melupakan Tuhan? Dan mulai sejak kita terima Tuhan, bukan kita sudah selingkuh dari Tuhan. Benar gak sih? Kita lupa sama Tuhan. Kita lebih ingat bisnis, kita lebih ingat yang lain, kita lebih ingat kawan, kita lebih ingat keluarga, kita lebih ingat jalan-jalan, kita lebih ingat baca Facebook, kita lebih ingat baca Instagram daripada kita baca Alkitab. Berapa kali sebenarnya orang tuh udah jatuh di dalam perselingkuhan. Efesus 5 bilang begini, hai suami-suami, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya yang telah rela mati mengorbankannya. Saya bilang, no, yang selingkuh bukan cuma suamimu, yang selingkuh itu bukan cuma istrimu. Tahukah bahwa semua kita atau di dalam perselingkuhan. Karena perselingkuhan itu bukan cuma bicara soal pergi sama siapa, bukan. Perselingkuhan artinya ketidaksetiaan. Kenapa bisa tidak setia? Karena hatinya tidak bersih. Kenapa bisa tidak setia? Karena hatinya tidak murni. Kenapa hatinya tidak setia? Karena nggak bersih pikirannya. Hari ini kesempatan kita akui semua dosa-dosa kita, dan kita pulang dari tempat ini, keluar dari tempat ini menjadi sebuah pribadi, menjadi seorang pribadi yang sudah diampuni oleh Tuhan, sudah diperdekakan oleh Tuhan, sudah mengalami hidup yang baru, dan berjanjilah pada dirimu sendiri, berjanjilah pada Tuhan, Tuhan hari ini Tuhan, kalau aku diperdekakan Tuhan, kalau hari ini aku dapat anugerah pengampunan yang daripadamu Tuhan, aku mau Tuhan hidup di dalam jalan kebenaran yang Kau mau Tuhan. Ajar aku Tuhan, beri aku kekuatan Tuhan, beri aku connection Tuhan, yaitu Kau sendiri Tuhan. Dosa
Tuhan saya Engkau. Ampuni kami Tuhan. Ada kami merasa jalan kami lebih hebat daripada jalan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kalau kadang Tuhan, dalam kami merancangkan masa depan kami Tuhan, kami berpikir bahwa rencana kami adalah yang lebih baik daripada Engkau. Ampuni kami Tuhan, kalau kami seringkali berpikir Tuhan, kami lebih mengerti diri kami sendiri daripada Engkau mengerti diri kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Engkau pencipta kami, Engkau pasti lebih tahu kami Tuhan. Engkau yang membentuk kami Tuhan. Bahkan sebelum kami dikandung oleh ibu kami Tuhan, Engkau telah memanggil nama kami. Ampuni kami Tuhan. Masih beri kesempatan 1 menit lagi. Jangan keraskan hati. Akui setiap dosa dan pelanggaran kita. Supaya kita berjalan dengan hati yang bersih, hati yang murni, hati yang kudus. Karena itu yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat kebaktian hari ini. Kau mengingatkan kami Tuhan, supaya kami senantiasa hidup di dalam proteksi Engkau. Berikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersyukur Tuhan buat hari ini. Kau lihat kesungguhan hati umat-Mu Tuhan yang hadir hari ini. Saat kami sungguh-sungguh minta ampun Tuhan. Saat kami sungguh-sungguh mengampuni, mau mengakui dosa kami Tuhan. Kau adalah Tuhan yang setia dan adil. Mengampuni setiap dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mengucap syukur Tuhan. Syukur buat kebaikan. Terus memberkati Tuhan Sri ini yang memberkati firman Tuhan hari ini Tuhan. Biar hikmat, manfaat, pengertian, understanding yang dalam Kau berikan dalam hidupnya Tuhan. Ya, dia boleh terus jadi berkat bagi orang lain Tuhan. Mengayomi jiwa-jiwa, menggembalakan jiwa-jiwa dengan setia dan takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Puji nama-Mu Tuhan Yesus. Mengucap syukur. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang ajaib, kami punya Tuhan yang luar biasa. Kita semua yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Siapa yang terima damai sejahtera Tuhan saat ini? Kalau orang diampuni itu rasanya lebih ringan dari sebelumnya, lebih damai, lebih senang. Mana wajah-wajah yang lebih senang? Kan biasanya terlihat terpancar dari wajahnya, ya. Nah, puji Tuhan, kita terima pengampunan daripada Tuhan. Saat ini kita jaga hati. Jadi pulang dari sini, tugas kita apa? Jaga hati kita. Bilang sama saudara kita, jaga ya hatimu. Nah, bilang juga sama saudara kita, aku loh yang menjagain hati aku, bukan kamu. Kurang nangkap nih kayaknya. Siapa yang harus jaga hati kita? Siapa? Nah, jadi kita ngomong sama saudara kita, aku loh yang harus jagain hatiku. Ayo, deklarasikan sekarang. Wah, masih malu-malu nih. Soalnya kalau kita nggak sering ngomong sama diri kita, suka lupa. Bener nggak? Kan kita bilangnya di pikiran kita masih gini nih. Orang lain harus jagain hati aku. Orang lain harus jagain perasaan aku. Orang lain tuh harus jagain moodnya aku. Orang lain tuh harus jagain pikiran aku. Salah apa benar itu? Salah. Jadi harus siapa yang jagain? Nah, sekali lagi ya. Ngomong sama saudara kita, aku loh yang harus jagain hati aku. Ya? Pulang dari sini mantap? Mantap, jagain hati
kalau ada di Matius, di Lukas tuh bilang gini. Itu judulnya Kembalinya Roh Jahat. Ada yang tahu? Ini sedikit iklan dikit ya, tambahin dikit. Matius 12 sih, tolong coba 42-45. Di Matius tuh ada kisah ini, kembalinya roh jahat. Jadi dikatakan gini, suatu rumah sudah tersapu bersih, semuanya ruangannya bersih, tertata rapi. Tapi begitu diintip sama roh jahatnya, rumahnya kosong. Karena rumahnya kosong, si iblis ngajak 7 temannya yang jahat masuk ke rumah itu. Kenapa? Kosong, gak dijagain. Ada firmannya? Matius 12 itu. Ayat 40. Gimana dong di film Alkitab? 45. Oke, 45. Nah, coba naik dikit. Naik dikit boleh? 40 berapa? Pertamanya. Mulai 43 ya atau 42? 43. Nah, aku baca nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan nih, boleh baca sama-sama ya? 1, 2, 3. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang halus mencari perhatian, tetapi ia tidak mendapatkannya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi, teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Nah, kita kan pulang dari sini udah bersih ya. Siapa yang beriman hatinya udah bersih, diampuni sama Tuhan karena tadi udah ngaku dosa. Nah, udah bersih ya. Cara kita menjaga hati kita gimana? Isi firman Tuhan. Karena firman Tuhan menjagai shield, pagar, perlindungan, perisai buat kita jaga hati kita. Kalau kita mau ngomong jahat lagi soal orang lain, kita mau ngomong negatif lagi soal orang lain, kita mau kembali pada kebiasaan lama kita yang mengotori hati kita lagi, kita ingat sama firman Tuhan, jaga perkataan. Firman Tuhan akan ngomong terus sama kita supaya kita nih makarin hati kita lagi, supaya terjaga. Amin. Jadi udah tahu cara jaganya gimana? Dengan isi firman Tuhan, isi firman Tuhan sebanyak mungkin supaya firman Tuhan yang diisi dalam kita berbicara terus sama diri kita sehingga kita mampu menjaga hati kita. Lengkap hari ini pulangnya disuruh bersihin hati, terus kita bersihin hati, terus pulang kita bawa caranya, yaitu dengan mengisi firman Tuhan, ya. Nah, sekarang kita bawa persembahan kita bawa ucapan syukur kita, kembalikan perpuluhan atau persembahan spesial buat Tuhan. Yang belum dapat amplop boleh angkat tangan, nanti Om Jong akan memberikannya. Sudah semua? Kalau sudah, saya undang kita berdiri, kita bacakan ayatnya yang berjiwa kita supaya teguh, yakin, dan sukacita kita memberinya. Dalam amplop ada tulisan, mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi sukacita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus berkat-berkat-Mu pada kami, terutama berkat finansial. Kami mengucap syukur atasnya. Kami memberkati yang kudus Tuhan dan berlipat kali ganda, biar ketekunan, kerajinan, kemuliaan itu Tuhan ada pada kami.
dikasih Tuhan pulanglah membawa damai sukacita yang daripada Allah Bapa, cinta kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persetujuan yang